Baik, karena sesi presensi sudah selesai, kita akan lanjutkan ke materi. Tapi sebelum itu, Ibu akan menunjukkan sesuatu terlebih dahulu kepada kalian. Ada yang tahu nggak ini apa? Bumbu dapur katanya. Ya, ini adalah berbagai jenis rempah-rempah. Di sini ada kayu manis, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada lada, dan ada cengkeh. Nah, rempah-rempah ini tuh mempunyai banyak sekali kegunaan. Salah satunya seperti yang teman kalian sebutkan, yaitu sebagai bumbu dapur. Nah, rempah-rempah ini mempunyai banyak manfaat lain, seperti bisa dijadikan obat herbal atau sebagai aromaterapi karena mempunyai aroma yang khas. Bisa juga dijadikan sebagai minuman untuk menghangatkan tubuh. Makanya nggak heran kenapa waktu penjajahan dulu orang-orang Eropa ngotot ingin menguasai Indonesia. Mereka ingin menguasai rempah-rempah semacam ini. Nah, bangsa Eropa itu datang ke Nusantara sekitar abad 15 Masehi. Mereka rela mengarungi lautan selama berbulan-bulan demi mendapatkan rempah-rempah ini. Karena rempah-rempah ini adalah barang yang langka dan mempunyai harga yang sangat tinggi di pasaran Eropa. Jadi motivasi awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini bukan untuk menguasai dan menjajah, tapi untuk mencari komoditas yang bisa mereka jual di pasaran Eropa. Ya, bagaimana Grace? Ya, terima kasih pertanyaannya. Lalu bagaimana kronologis kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, Bu? Jadi, pada abad 15 itu ada kota yang sangat berperan penting dalam perdagangan dunia. Namanya adalah Konstantinopel. Konstantinopel ini merupakan ibu kota Bizantium dan merupakan salah satu bagian dari Kekaisaran Romawi. Konstantinopel ini memang kota yang sangat istimewa pada saat itu karena letaknya sangat strategis dan menghubungkan Asia dan Eropa lewat jalur darat serta menjadi gerbang untuk perdagangan dari kedua wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di Eropa dan pengen teh dari India, teh tersebut harus melewati Konstantinopel terlebih dahulu. Tapi pada suatu saat Konstantinopel ini jatuh. Kota paling maju di benua biru ini jatuh setelah 8 pekan dikepung oleh pasukan Turki Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II. Sehingga akhirnya perdagangan dari Asia ke Eropa ini menjadi tertutup. Sehingga rempah-rempah menjadi barang yang langka dan harganya melambung tinggi. Tapi bangsa Eropa nggak tinggal diam melihat hal tersebut. Mereka akhirnya mencoba mencari jalan lain menuju kemasyhuran yang lebih besar, yaitu jalan menuju sumber rempah-rempah itu sendiri. Karena tadi jalur lewat darat itu tertutup kan, mereka akhirnya mencoba alternatif lain, yaitu lewat laut. Mereka memulai ekspedisi penjelajahan menuju sumber rempah-rempah ini. Nah, jatuhnya Konstantinopel ini menjadi titik perubahan besar bagi umat manusia karena dampaknya dirasakan hampir di seluruh dunia. Dan dari sinilah ekspedisi bangsa Eropa menuju lautan dimulai. Nah, perjalanan menuju sumber rempah-rempah ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Karena hanya berbekal kapal layar saja, butuh waktu berbulan-bulan bagi tim ekspedisi ini untuk sampai di tanah rempah-rempah. Makanya persiapannya pun gak main-main. Tim ekspedisi ini tuh kan terdiri dari kapten, kru kapal, dan berbagai perlengkapan untuk berlayar. Nah, si kapten ini akan mencari krunya yang siap mati dan pemberani saja. Kenapa? Karena perjalanan menuju samudra ini adalah perjalanan yang sangat berbahaya dan mereka nggak tahu apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Sehingga si kapten ini akan selektif dalam mencari krunya. Selain itu, mereka juga akan mempersiapkan perlengkapan untuk berlayar. Salah satunya adalah kompas. Kompas ini menjadi penemuan teknologi yang sangat penting pada saat itu. Karena dengan kompas inilah mereka bisa sampai di tujuan dengan tepat.
Nah, ekspedisi menuju penjelajahan samudra ini dilakukan berkali-kali oleh bangsa Eropa. Hasil dari berlayar selama bertahun-tahun, mereka menemukan banyak tempat baru. Ada yang sampai di Amerika, ada yang sampai di Australia, ada yang sampai di India, sampai pada akhirnya ada yang tiba di tanah Nusantara. Bangsa yang pertama kali menginjakan kaki di Nusantara ini adalah bangsa Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis tiba di daratan India, dan sebulan kemudian mereka menemukan dan menepi di Malaka. Mereka akhirnya membawa rempah-rempah yang ada di sana. Setelah rempah-rempah pertama ini dibawa dari Nusantara kembali ke Eropa, banyak tuh negara-negara lain yang terinspirasi untuk melakukan ekspedisi yang sama. Kenapa? Karena ternyata rempah-rempah yang dimiliki Nusantara ini memiliki kualitas yang bagus, harganya murah, dan beraneka ragam. Makanya Nusantara menjadi rujukan bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang gak pernah puas, bangsa Eropa merasa bahwa rempah-rempah yang sudah mereka kuasai di daratan Malaka itu gak cukup. Mereka akhirnya menjelajah lebih jauh ke wilayah Nusantara lain untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih banyak. Dan dari sinilah sistem kolonialisme dan imperialisme dari bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia dimulai. Nah, sekarang ibu tanya, ada yang tahu nggak apa itu kolonialisme? Ya, silakan Fidela, bagaimana? Ya, terima kasih atas penjelasannya ya Fidela. Jadi kolonialisme itu berasal dari kata koloni yang dalam bahasa Latin artinya pemukiman. Secara harfiah, kolonialisme itu adalah upaya yang dilakukan negara penguasa terhadap suatu wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kolonialisme ini umumnya dilakukan oleh bangsa-bangsa yang sudah mempunyai kekuatan militer dan teknologi yang tinggi. Negara-negara yang berkuasa pada saat itu diantaranya adalah Inggris, Prancis, Portugis, Belanda, dan Spanyol. Mereka ini menjajah berbagai negara karena mereka mempunyai kekuatan teknologi dan militer yang sangat jauh lebih maju daripada negara yang dijajahnya. Yang kedua adalah imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperior yang artinya memerintah. Secara harfiah adalah upaya yang dilakukan suatu negara untuk menanamkan pengaruh dan menguras sumber daya yang ada di dalamnya untuk kemasyhuran negaranya sendiri. Imperialisme sendiri sudah ada sejak abad 19 dan awalnya konsep ini dicetuskan oleh Benjamin Disraeli, seorang perdana menteri Inggris pada saat itu. Imperialisme sendiri ada dua jenis, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno dilakukan sebelum terjadinya revolusi industri. Jadi negara-negara yang melakukan imperialisme pada saat itu terinspirasi oleh tiga hal. Yang pertama yaitu gold yang artinya emas, yang kedua glory yang artinya kejayaan karena memenangkan perang, dan yang ketiga gospel yang artinya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Jadi motivasinya itu masih tradisionalis ya. Kalau yang kedua, imperialisme modern itu terjadi setelah revolusi industri, dan umumnya negara-negara yang melakukan imperialisme modern ini termotivasi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri. Misalnya, suatu negara akan menguasai negara lainnya karena dia membutuhkan sumber daya minyak yang ada di dalamnya. Inilah yang terjadi seperti di Indonesia, di mana bangsa Eropa mengeruk berbagai sumber rempah-rempah yang ada di Indonesia untuk kebutuhan perekonomian mereka. Nah, namun pada dasarnya kolonialisme dan imperialisme ini sama-sama untuk menguntungkan negara penjajah. Sedangkan di sisi lain, negara yang dijajahnya itu mengalami kesengsaraan.
Nah, mungkin sekian untuk materi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan materi mengenai proses kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, serta bagaimana sih dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi dari penjelasan Ibu hari ini. Ada yang bersedia? Ya, silahkan Saudara Josi. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi hari ini kurang lebih kita udah berbicara tentang 3 hal ya. Yang pertama mengenai latar belakang kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang kedua adalah awal mula terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pengertian kolonialisme dan imperialisme. Ibu ingin kalian mereview kembali ya materi hari ini di rumah kalian masing-masing. Kenapa? Supaya kalian bisa lebih paham mengenai materi ini. Karena kunci belajar sejarah itu adalah memahami materi yang kita pelajari dengan baik. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa di dalam hati masing-masing berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.